Kita sepakat, Rhoma Irama adalah Raja Dangdut. Dialah sosok yang memoles, membesarkan dan mengangkat dangdut, hingga dikenal bukan hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga mancanegara. Rhoma adalah dangdut, dan dangdut adalah Rhoma. Namun, siapa sangka, perjalanan musik sang Raja Dangdut justru tidak berangkat dari orkes Melayu, genre yang kelak melahirkan dangdut. Awal karirnya justru lebih banyak diwarnai oleh musik pop dan rock. Rhoma Irama lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 11 Desember 1946. Nama lahirnya bukan Rhoma Irama, melainkan Raden Irama. Menurut buku Dangdutan karya Michael H.B. Raditya, nama Irama diberikan oleh orang tuanya, R. Burdah dan Tuti Juwaria, terinspirasi dari grup sandiwara bernama Irama Baru. Alih-alih memakai nama Raden Irama, ia memilih nama panggung Oma Irama. Sebagai Oma Irama, ia mulai menapaki dunia musik dengan bergabung ke berbagai grup band, Gehen, Tornado, hingga Varia Irama Melody. Bersama band-band ini, Oma banyak mengcover lagu-lagu musisi barat, mulai dari The Beatles, Paul Anka, Pat Boone, hingga Elvis Presley. Pada pertengahan 1960-an, Oma sempat bergabung dengan beberapa orkes Melayu, di antaranya OM Chandraleka pimpinan Umar Alatas, OM Purnama pimpinan Awab Haris, dan OM Pancaran Muda pimpinan Zakaria. Namun, pencapaian itu belum membuatnya puas. Oma kemudian memilih jalan lain. Ia berkolaborasi dengan sejumlah grup musik pop. Salah satunya berduet dengan Ineka Kusumawati diiringi band Zainal Combo dan The Galaxies. Dari kolaborasi ini lahirlah lagu-lagu seperti Jangan Kau Marah, Jangan kau marah atau cemburu, salahmu sendiri. Karena kau pergi lama sekali, apa guna lagi ku tunggu-tunggu. Karier pop Oma semakin bersinar ketika pada tahun 1972 ia tampil di Festival Pop Asia Tenggara di Singapura. Bersama Wiwil Abidin, Oma keluar sebagai pemenang. Ketika menjuarai Pop Singer Asia Tenggara, I who have nothing. Tahun 1970 menjadi titik penting. Oma membentuk orkes Melayu miliknya sendiri, namanya Soneta. Lewat Soneta, Oma berduet dengan Elvi Sukaesi, dan disinilah takdir mulai menuntunnya menuju singgasana Raja Dangdut. Album perdana Soneta berjudul Begadang meledak di pasaran. Diperkirakan terjual hingga 1 juta keping. Menariknya, lagu yang semula dijagokan bukan Begadang, melainkan Tung Kripit. Namun, pasar punya selera sendiri, dan sejarah pun ditentukan oleh Begadang. Bersama Soneta, Oma membuat terobosan besar. Ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Keputusan ini menuai banyak penentangan. Dunia panggung kala itu identik dengan minuman keras, seks bebas, dan narkotika. Namun Oma bergeming. Tahun 1975, ia tetap berangkat haji. Dan sepulangnya, ia mengganti namanya menjadi Rhoma Irama.
huruf R untuk Radan, dan H untuk Haji. Era 1970-an menjadi puncak kejayaan Rhoma Irama bersama Soneta. Dangdut yang mereka tawarkan diterima luas oleh masyarakat. Lirik-liriknya sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Setiap kali Soneta tampil, panggung selalu dipadati penonton. Bahkan, sebelum manggung, Rhoma dan Soneta harus berkeliling kota. Masyarakat kala itu tidak percaya kalau Soneta benar-benar ada sebelum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meski namanya melejit lewat dangdut, Rhoma tidak pernah melupakan akar musiknya, pop. Tahun 1977, ia merilis album Pop Indonesia Volume 1, Rhoma Irama. Tanpa gendang, tanpa suling, nuansanya pop murni. Lagu-lagu seperti Remaja, Bercinta, Naviri, Dewa Dewi mengirimi cinta murni. Bulan, Bulan tergantung di angkasa, bagaikan lampu alam raya. Luka Derita, Luka derita meronai, Panorama dan Mengapa Membisu, berhentiku memandang kebesaran Tuhan hingga ku rasakan dada penuh iman. Oh, panorama penerang hati. dinyanyikan dengan apik oleh Rhoma Irama. Selain pop, rock juga punya tempat khusus dalam perjalanan musik Rhoma. Beberapa lagu Soneta disebut terpengaruh band legendaris Inggris Deep Purple. Rhoma sendiri tak pernah membantah hal ini. Meski begitu, hubungan dangdut dan rock di era 70-an sempat memanas, saling ejek, bahkan nyaris adu fisik. Rekonsiliasi akhirnya terjadi. Tahun 1977, Soneta dan God Bless tampil bersama di Istora Senayan, sebuah momen bersejarah. Keberanian Rhoma memadukan unsur rock ke dalam musik Melayu yang kemudian dikenal sebagai dangdut menjadi tonggak penting musik Indonesia. Pada tahun 1985, majalah Asia Week menobatkannya sebagai Raja Musik Asia Tenggara. Sebagai Raja Dangdut, kontribusi Rhoma Irama sangatlah besar. Lebih dari 600 lagu ia ciptakan, mayoritas sukses di pasaran. Begadang masuk daftar 150 lagu terbaik Indonesia versi Rolling Stone. Ia juga mengorbitkan banyak nama besar, Elvi Sukaesih, Rita Sugiarto, dan bahkan di era modern. April 2023, Rhoma Irama menyanyikan potongan lagu Butter milik BTS. For you love no other, don't need no passion to remind me you got it bad. Pesannya jelas, dangdut adalah musik yang hidup, adaptif. Zaman boleh berganti, namun pesona Raja Dangdut belum pudar. Rhoma Irama masih berdiri di panggung musik Indonesia. Jika kamu setuju bahwa Rhoma Irama bukan hanya legenda, melainkan tonggak sejarah musik Indonesia, tekan like,
bagikan video ini, dan subscribe untuk cerita musik ikonik lainnya. Karena musik bukan hanya bunyi, ia adalah warisan.